Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan syariat wajib ibadah puasa Ramadan tahun ini, setiap hari amalan yang tidak pernah kita tinggalkan adalah melaksanakan ibadah makan sahur. Ada beberapa kemuliaan kata baginda Rasulullah bagi kita yang melaksanakan ibadah makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man arada ayyasuma falyatasahharu bi syai'in." Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemuliaan yang bisa kita peroleh dari kita mengamalkan ibadah makan sahur. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kita yang rutin setiap harinya, bahkan sampai hari ke-8 kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, lewat ibadah makan sahur yang kita lakukan, paling tidak ada 3 keberkahan yang kita peroleh. Yang pertama, lewat makan sahur kita sama-sama dilatih Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin, terutama disiplin waktu. Setiap pagi kita bangun, makan sahur sebelum memulai aktivitas ibadah puasa kita dengan izin Allah, lalu kita terbiasa makan sahur, melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan kita terbiasa disiplin setiap paginya. Yang kedua, di luar bulan suci Ramadan terkadang kita susah untuk menguatkan silaturahmi kita yang berkeluarga. Dengan makan sahur kita bisa makan bersama, bercengkerama, menghadirkan silaturahmi kita dengan keluarga, sehingga kebersamaan itu terasa begitu erat dan kuat, yang di luar Ramadan sulit terkadang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan yang ketiga, lewat kita rutin makan sahur, Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan kita hamba yang rajin bersyukur. Bersyukur dengan barokah umur yang Allah titipkan setiap harinya. Dari kita bangun tidur, bersyukur dengan karunia nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan, dan yang kita makan setiap paginya ketika kita bersahur. Insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian kemuliaan yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa orang yang bersahur itu setiap harinya mendapatkan solawat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bersahur itu ada di dalamnya keberkahan.
maka jangan sampai kamu yang berpuasa tidak bersahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Karena sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat buat orang-orang yang bersahur. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah, bersahur itu menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa mereka ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah pada sahurnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, bagi kita yang rutin melaksanakan makan sahur, perlu kita sadari bahwa kata Rasulullah, salah satu tempat mustajab kita berdoa adalah di waktu sahur. Maka perbanyak doa kita kepada Allah. Kata Rasul, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Kita berharap, kita bermohon, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 8 hari sudah perjalanan ibadah puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita berharap Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kekuatan, Allah titipkan ghirah, semangat dalam kita menjalaninya. Bukan hanya sampai di hari ke-8, kita berharap bisa menyelesaikan segala sesuatunya, terutama ibadah dan amaliyah kita sampai penghujung bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian mutiara hikmah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, ilal liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.